Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang metode pengumpulan data dan penyajian data. Kita lihat yang pertama, yaitu metode pengumpulan data. Data statistik dapat dikumpulkan dengan menggunakan prosedur yang sistematis. Pengumpulan data ini dimaksudkan dengan tujuan sebagai pencatatan peristiwa atau karakteristik dari sebagian atau seluruh objek elemen populasi. Pengumpulan data dapat dibedakan atas beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya, yaitu berdasarkan jenis cara pengumpulannya, yang kedua berdasarkan banyaknya data yang diambil. Nah, kita lihat yang pertama, berdasarkan jenis cara pengumpulannya, metode pengumpulan data itu terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama, pengamatan atau observasi. Nah, cara pengumpulan data dengan pengamatan atau observasi ini yaitu dengan cara terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Kemudian penelusuran literatur. Nah, cara ini menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau bisa juga dari laporan data dari peneliti sebelumnya. Selanjutnya, penggunaan kuesioner atau angket. Cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian terhadap objek yang diteliti. Yang terakhir adalah wawancara atau interview. Nah, ini adalah cara pengumpulan data dengan langsung mengadakan tanya jawab kepada objek yang diteliti atau lewat perantara yang mengetahui persoalan objek yang diteliti. Jenis yang kedua berdasarkan banyaknya data yang diambil. Ada dua cara. Yang pertama sensus, itu adalah cara pengumpulan data dengan mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan untuk diselidiki. Nah, hasil dari sensus ini kita namakan sebagai data yang sebenarnya atau true value. Yang kedua adalah sampling. Sampling adalah cara pengumpulan data dengan mengambil sebagian elemen atau anggota populasi untuk diselidiki. Nah, data yang diperoleh disebut sebagai statistik atau data perkiraan. Disebut juga dengan estimate value. Selanjutnya kita bahas tentang penyajian data. Tujuan dari penyajian data itu yang pertama membandingkan dua angka atau lebih, kemudian menunjukkan distribusi subjek menurut nilai atau kategori variabel tertentu, menampilkan perubahan nilai suatu variabel tertentu menurut waktu, menunjukkan hubungan antara dua variabel. Nah, penyajian data harus dapat meringkas data sehingga dapat menggambarkan informasi sederhana, lugas, dan komunikatif. Data dapat disajikan dalam berbagai macam cara. Yang pertama dengan cara tabular atau tabel, kemudian dengan cara grafikal atau grafik. Nah, penyajian secara tabular memberikan keterangan berbentuk angka. Nah, ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama tabel satu arah, dua arah, dan tiga arah. Kemudian tabel silang, tabel distribusi frekuensi relatif, tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, dan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kemudian untuk penyajian data grafikal itu memberikan keterangan untuk melihat perbandingan atau tren. Terdiri dari histogram, poligon, ogive, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Nah, di sini histogram, poligon, dan ogive ini biasanya dibuat untuk menyajikan data berkelompok. Sementara diagram batang, lingkaran, dan garis ini biasanya disajikan untuk data tunggal. Kita lanjut penyajian dalam bentuk tabel. Tabel haruslah sederhana dan self-explanatory. Bagian dari tabel yang pertama judul, itu biasanya berada di atas tabel. Misalkan di sini, judul tabel. Kemudian harus jelas, singkat, dan lengkap. Kemudian ada stub. Stub ini merupakan nilai keterangan untuk baris, biasanya berada di sebelah kiri. Kemudian box head, nilai keterangan untuk kolom, itu biasanya berada di sebelah atas. Kemudian body, tempat untuk nilai dalam sel.
Ini dia, nilai itu merupakan data yang akan disajikan. Selanjutnya, tabel satu arah itu berisi mengenai suatu hal atau satu karakteristik saja. Contohnya top brand indeks 5 perusahaan smartphone di Indonesia tahun 2015. Nah, di sini ada 5 jenis merek smartphone. Kemudian ini adalah top brand indeksnya. Ini hanya ada satu karakteristik, yaitu top brand index. Selanjutnya, tabel dua arah itu berisi mengenai hubungan dua hal atau dua karakteristik yang berbeda. Contoh, penjualan dan market share 5 perusahaan smartphone. Nah, di sini ada dua buah karakteristik yang berbeda. Yang pertama, unit. Yang kedua, market share-nya, persentasenya. Nah, ini disebut dengan tabel dua arah. Kemudian ada namanya tabel silang, itu merupakan tabel silang dari dua variabel atau lebih dan bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih variabel terkait. Nah, di sini ada contoh tabel jumlah mahasiswa perangkatan di perguruan tinggi X tahun ajaran 2020-2021. Nah, di sini ada dua buah variabel, yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Nah, ini dua buah variabel dan bisa kita bandingkan jumlahnya. Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi itu memuat banyaknya kejadian atau frekuensi dari suatu kejadian. Contoh, tabel hasil UTS statistik mahasiswa. Nah, di sini ada nilai mahasiswa. Kemudian di sebelahnya itu jumlah mahasiswanya atau biasanya dilambangkan dengan frekuensi atau disingkat dengan F. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi relatif, kita tinggal menambahkan kolom persentase untuk frekuensi jumlah mahasiswa tadi. Berarti di sini jumlah mahasiswanya 3, berarti persentasenya 3 per jumlah total mahasiswanya 70 kali 100%. Nah, di situ kita peroleh 4%. Dan begitu seterusnya sampai di sini berarti 4 dibagi 70 dikali 100%. Itu yang sama dengan 6%. Dan jumlahnya itu keseluruhannya adalah 100%. Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, dari contoh hasil tes statistik mahasiswa tadi, kita sudah punya nilai dan jumlah mahasiswa atau frekuensinya. Nah, di sini untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, kita tambahkan batas kelasnya. Di sini karena diminta lebih dari, berarti kita ambil dari nilai yang terkecil. Nah, karena di sini batas kelasnya itu yang paling kecil adalah 45, maka kita ambil tepi bawah kelasnya dikurangkan 0,5. Berarti di sini 44,5, ini menjadi 49,5, di sini menjadi 54,5, ini 59,5, dan begitu seterusnya sampai di sini nanti kita peroleh 84,5 dan terakhir 89,5. Nah, kita lihat untuk nilai yang lebih dari 44,5, lebih dari 44,5 otomatis ini kan nilainya semuanya lebih dari 44,5. Makanya kita tuliskan di sini jumlah seluruh mahasiswa atau jumlah frekuensi seluruh mahasiswanya 70 orang. Kemudian untuk kelas kedua, kita lihat nilai yang lebih dari 49,5. Yang lebih dari 49,5 otomatis dari 50 sampai 89. Nah, ini jumlahnya berarti dari kelas kedua sampai kelas terakhir. Berarti kita jumlahkan dari 5 tambah 6 sampai tambah 4. Itu jumlahnya 67. Kemudian untuk lebih dari 54,5 di sini yang lebih dari 54,5 itu adalah dari 55 sampai 89. Berarti kita hitung dari kelas yang ini, 6 tambah 8 tambah 12 sampai tambah 4 itu jumlahnya 62. Begitu seterusnya sampai yang lebih dari 84,5. Berarti yang lebih dari 84,5 hanya 85 sampai
89 dan jumlahnya adalah 4. Dan yang lebih dari 89, 89,5 berarti ada di sini. Karena tidak ada mahasiswa yang nilainya lebih dari 89,5, maka frekuensinya 0. Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, untuk yang kurang dari kebalikan dari lebih tadi. Kita tetap ambil batas tepi bawah tiap-tiap kelasnya. Di sini berarti ada kurang dari 44,5. Sorry, kita ambil tepi atas ya. Di sini berarti tepi atas kelasnya 44,5. Di sini berarti 49,5. Ini 54,5, 59,5 dan seterusnya sampai 89,5. Untuk frekuensi jumlah mahasiswa yang kurang dari 44,5 itu nggak ada karena nilai terendahnya adalah 45. Berarti tidak ada mahasiswa yang memperoleh nilai di bawah 44,5. Maka di sini frekuensinya 0. Kemudian untuk mahasiswa yang nilainya kurang dari 49,5 itu berarti mahasiswa yang memperoleh nilai dari 45 sampai 49. Nah, itu adalah 3 jumlahnya. Kemudian yang kurang dari 54,5 nih. Kurang dari 54,5 berarti yang di bawahnya. Di bawah 54,5 otomatis ini masuk. 45 sampai 49 masuk. Berarti batasnya dari 45 sampai 54. Nah, itu jumlahnya adalah 3 tambah 5 atau 8. Selanjutnya kurang dari 59,5. Di sini berarti yang lebih kecil dari 59,5 otomatis dari 45 sampai 59. Nah, itu jumlahnya 3 tambah 5 tambah 6, 14. Dan begitu seterusnya sampai terakhir yang kurang dari 89,5. Berarti kita mulai dari 45 sampai 89. Itu jumlah dari seluruhnya, yaitu 70 orang. Nah, di sini kita lanjut ke penyajian dalam bentuk grafik. Nah, sama seperti tabel, grafik haruslah sederhana dan self-explanatory. Ini adalah bagian dari grafik, ada judul, biasanya berada pada bagian atas. Ada aksis atau sumbu X, ini. Kemudian ada ordinat atau sumbu Y, ini biasanya dilambangkan dengan F atau frekuensi. Biasanya ordinat itu menunjukkan frekuensi. Kemudian ada plotting data, nih data-datanya yang akan kita sajikan. Ada legend atau keterangan, nih. Dan terakhir ada sumber, biasanya berada di bawah tabel jika ada sumbernya. Kita lihat jenis grafik yang pertama yaitu histogram. Histogram digunakan untuk menyajikan suatu distribusi frekuensi dari data kontinu. Kemudian langkah-langkah untuk membuat histogram, yang pertama membuat batas kelas yang sebenarnya untuk tiap interval. Kemudian kelas interval digambarkan dengan sumbu horizontal dan frekuensi pada sumbu vertikal. Setiap kelas digambarkan dalam bentuk bar vertikal. Kelas terendah digambarkan pada bagian paling kiri pada sumbu horizontal. Dan untuk data tidak berkelompok, setiap nilai harus dianggap sebagai interval. Nah, karena histogram ini biasanya digunakan untuk menyajikan data berkelompok, makanya jika ada data tidak berkelompok, itu nilainya harus dianggap sebagai interval. Karena histogram itu tidak ada gap di antara masing-masing barnya. Nah, ini contoh dari contoh kita yang sebelumnya. Ini tinggal dituliskan jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai 45 sampai 49. Itu ada 3 orang. Yang memperoleh nilai 50 sampai 54 itu ada 5 orang. Dan begitu seterusnya. Kemudian poligon digunakan untuk menyajikan distribusi frekuensi data yang kontinu dan untuk membandingkan sejumlah distribusi frekuensi pada sebuah gambar. Permukaan area frekuensi poligon sama luasnya dengan histogram. Langkah-langkah untuk membuat poligon.
Yang pertama, buat titik-titik tengah kelas interval yang berada pada bagian atas bar histogram. Berarti di sini kita menggunakan bantuan histogram untuk membuat poligon. Kemudian titik tersebut dihubungkan membentuk garis yang disebut sebagai frekuensi poligon. Nah, ini kita lihat dari contoh soal yang tadi. Nah, ini contoh poligon. Nah, di sini harusnya dari titik pertama itu dia kita tambahkan ke bawah, dia harus tertutup. Ini juga tambahkan ke bawah. Nah, seperti ini. Ini adalah poligon nilai UTS statistika mahasiswa. Dan ini histogram ini hanya untuk bantuan ya. Bantuan karena titik-titik pada poligon itu berada pada titik tengah dari puncak histogram di sini. Yang poligon itu hanyalah diagram garisnya. Kita lanjut, OGIF. OGIF merupakan penyajian data dalam bentuk grafik dengan data yang telah disusun pada tabel distribusi kumulatif. Karena tadi kita punya dua jenis tabel distribusi kumulatif, yaitu distribusi kumulatif lebih dari dan distribusi kumulatif kurang dari. Nah, sekarang kita lihat untuk frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kita sudah punya tabelnya tadi. Nah, ini tinggal disajikan dalam bentuk grafik garis yang dinamakan dengan OGIF. Untuk nilai yang lebih dari 44,5 itu frekuensinya 70, yang lebih dari 49,5 frekuensinya 67, lebih dari 54,5 frekuensinya 62, dan begitu seterusnya sampai yang lebih dari 89,5 frekuensinya 0. Nah, ini disebut sebagai OGIF negatif. Nah, ini contoh untuk frekuensi kumulatif kurang dari dengan cara yang sama. Untuk nilai yang kurang dari 44,5 frekuensinya 0, kurang dari 49,5 frekuensinya 3, begitu seterusnya sampai kurang dari 89,5 frekuensinya 70. Dan frekuensi kumulatif kurang dari ini disebut juga dengan OGIF positif. Sementara untuk frekuensi kumulatif lebih dari disebut sebagai OGIF negatif. Kita lanjutkan penyajian data yang berikutnya, bar chart atau diagram batang. Digunakan untuk menyajikan suatu frekuensi dari data diskrit. Berarti di sini datanya diskrit. Nah, contoh jumlah mahasiswa perangkatan di perguruan tinggi X tahun ajaran 2020-2021. Nah, di sini ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kemudian ini tinggal kita buatkan diagram batangnya. Untuk angkatan pertama, jenis kelamin laki-lakinya ada 76 orang. Jenis kelamin perempuannya ada 56 orang. Angkatan kedua, jenis kelamin laki-laki berjumlah 65 orang dan yang perempuan berjumlah 75 orang. Demikian seterusnya. Selanjutnya, pie chart atau diagram lingkaran. Nah, diagram ini berbentuk lingkaran yang telah dibagi menjadi juring-juring sesuai dengan data yang ada. Bagian dari keseluruhan data tersebut biasanya dinyatakan dalam persen atau derajat. Nah, ini contohnya. Dari 300 lulusan SMA X diperoleh data 180 orang masuk PTN, 60 orang masuk PTS, 40 orang bekerja, dan sisanya menganggur. Karena jumlah semuanya ada 300 orang, berarti yang menganggur ini 300 dikurang 180 dikurang 60 dikurang 40, itu jumlahnya 20 orang. Kita lihat diagram lingkarannya. Sebelumnya jumlah tadi kita ubah dulu ke dalam bentuk persentase. Yang masuk PTN tadi jumlahnya 180. Jumlah seluruh mahasiswanya 300. Berarti persentasenya 180 bagi 300 kali 100%. Itu sama dengan 60%. Kemudian yang masuk PTS, jumlah mahasiswanya 60 bagi 300 dikali 100%, 20%.
Yang bekerja itu jumlahnya 40, bagi 300 kali 100%, 13,3%. Dan terakhir yang menganggur itu 20 bagi 30 kali 100%, 6,7%. Nah, kalau kita gambarkan, di sini berarti 60% yang masuk PTN, kemudian 20% yang masuk PTS, kemudian yang bekerja ada 13,7%, yang menganggur ada 6,7%. Ini berarti yang masuk PTN, masuk PTS, ini yang bekerja, dan terakhir ini menganggur gitu. Nah, ini dia. Dan diagram lingkaran ini juga bisa kita nyatakan dalam derajat. Nah, jika dinyatakan dengan derajat, berarti yang masuk PTN itu 180 dibagi dengan 300, kita kalikan dengan 360 derajat. Nah, ini jika dibagi, ini nolnya habis, ini nolnya juga habis. 18 bagi 3, 6. 6 kali 3, 6. 6 kali 6, 6. 3 kali 6, 18 tambah 1, 19. Berarti ini 196 derajat. Nah, di sini tinggal kita ganti. Ini menjadi 196 derajat. Kemudian dengan cara yang sama bisa dicari yang masuk PTS, berarti 60 per 300 dikali 360 derajat. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya, line chart atau diagram garis merupakan grafik berupa garis diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang kartesius. Nah, dari contoh kita yang tadi, untuk jumlah mahasiswa per angkatan per jenis kelamin. Untuk yang laki-laki, angkatan pertama itu jumlahnya 76 orang. Nih. Angkatan kedua jumlahnya, angkatan kedua berarti di sini. Jumlahnya 65 orang. Angkatan ketiga jumlahnya 56. Dan angkatan keempat jumlahnya 47 di sini. Nah, untuk yang berjenis kelamin perempuan, angkatan pertama jumlahnya 56. Angkatan kedua jumlahnya 75. Angkatan ketiga jumlahnya 64. Angkatan keempat jumlahnya 44 orang gitu. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Semoga bisa difahami. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.